Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dengan NPM 19640157. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Tabanjaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian, tentang penelitian dan pencarian kebenaran. Langsung saja kita ke pembelajaran utama. Langsung saja ke pengertian penelitian dan pencarian kebenaran. Dalam mencari dan menemukan kebenaran, manusia menggunakan setidaknya 3 bentuk pendekatan. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan unscientific, pendekatan kritik rasional, dan pendekatan scientific research. Berikut ini manfaat, tujuan, dan penelitian. Manfaat penelitian secara umum adalah sebagai berikut. Penelitian memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika penelitian itu dilakukan dan setelahnya. Penelitian memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, penelitian memiliki kegunaan untuk mengembangkan pribadi. Yang kelima, penelitian memberikan perluasan pemahaman yang lebih mendalam sehingga membimbing seorang untuk mengambil sikap terhadap suatu persoalan. Berikut ini tujuan penelitian menurut Sudarto adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginventarisir data yang masih terpencar baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua, menyempurnakan kembali penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terlebih dahulu. Yang ketiga, mengenali data baru dengan memberi interpretasi baru sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aktual. Yang keempat, memperbaiki dan mempertahankan serta menyempurnakan tema atau bidang yang menjadi objek penelitian tersebut. Ini jenis-jenis penelitian. Yang pertama, menurut penggunanya. Yang pertama, penelitian dasar atau penelitian murni. Yang kedua, penelitian terapan. Dan ini menurut metodenya. Yang pertama, penelitian historis. Yang kedua, penelitian filosofis. Yang ketiga, penelitian observasional. Yang keempat, penelitian eksperimental. Dan setelah ini menurut sifat permasalahannya. Yang pertama, penelitian historis. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian perkembangan. Yang keempat, penelitian kasus. Yang kelima, penelitian korelasional. Yang keenam, penelitian kausal komparatif. Yang ketujuh, penelitian eksperimental. Yang kedelapan, penelitian dan tindakan. Yang ini menurut jenis dan datanya. Penelitian kualitatif. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Setelah ini menurut bahan-bahan dan objeknya. Yang pertama, penelitian kepustakaan. Yang kedua, penelitian lapangan. Setelah ini, makna dan arti penting kajian pustaka dan landasan teori. Kajian pustaka atau ulasan kepustakaan berfungsi untuk mengorganisasikan penemuan penelitian sebelumnya. Dari sini, peneliti akan memiliki informasi yang lebih jauh tentang temuan-temuan yang telah berkembang dalam ilmu pengetahuan terkait dengan topik dan objek penelitiannya. Dari sini pula, peneliti dapat menilai apakah penelitian merupakan masalah up to date ataukah masalah yang sudah usang. Sumber-sumber penyusunan kajian pustaka dan landasan teori. Manfaat Ibnu Hajar. Ada 3 sumber yang dapat digunakan untuk menulis ulasan kepustakaan, yaitu sumber primer, yang kedua sumber sekunder, yang ketiga sumber preliminar, dan selanjutnya sumber-sumber penyusun kajian pustaka dan landasan teori. Muhammad Nazir mengemukakan beberapa sumber kepustakaan yang dapat dijadikan sumber dalam menyusun kajian atau studi pustaka, yaitu buku referensi, buku teks, jurnal, periodisial, dan yearbooks. Berikut teknik penyusun kajian dan
pustaka landasan teori. Ibnu Hajar mengemukakan langkah-langkah menyusun kajian pustaka dari Michelin dan Chambers sebagai berikut. Yang pertama, analisis pernyataan masalah. Yang kedua, mencari dan membaca sumber sekunder. Yang ketiga, memilih sumber primer. Yang keempat, membaca sumber primer yang terkait. Yang kelima, mengorganisasikan catatan. Yang keenam, menulis ulasan. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama, penelitian memberikan manfaat bagi manusia yang hidup ketika penelitian itu dilakukan dan setelahnya. Yang kedua, penelitian memberikan kontribusi bagi pengembangan negara dan masyarakat. Artinya, hasil penelitian tersebut sangat berguna bagi kepentingan pengambilan kebijakan pembangunan maupun kelompok masyarakat. Yang ketiga, hasil penelitian memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, penelitian memiliki kegunaan untuk mengembangkan pribadi. Artinya, hasil penelitian mampu mengantarkan seseorang ke arah pendewasaan diri berpikir. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.